apakah kemudian pemimpin kita punya hati? Pasti. Pasti. Ya. Jadi kalau mau pilih pemimpin, saya bilang begini, cari pemimpin itu yang rajin ke masjid, rajin ke gereja. Tapi yang terjadi di Indonesia yang rajin ke masjid cuma masuk penjara karena korupsi, Bang. Tidak juga. Nah, jangan cari pemimpin yang datang tanggal 25 Desember dengan tanggal 1 Syawal. Ayo tuh. Kali kalau kita yang mohon maaf, kalau saya ini kita sambil cerita. Orang bilang kalau mulai pemimpin itu yang paling rajin sampai yang subuh dan sampai maghrib. Ayo tuh. Tapi tidak apa-apa itu nanti mau pemilu baru. Artinya tadi kembali ke tadi, kalau pemimpin ini dia punya hati, ya, takut dengan Tuhan, dia tidak akan melakukan hal-hal yang. Tapi kalau kemudian dia datang sering ke masjid, sering ke gereja, dengar firman-firman Tuhan, saya yakin pasti paling tidak dia pasti takut. Itu jadi intuisi, Bang. Iya. Nah, satu lagi yang saya lihat begini, saya belum pernah masuk ke kantor. Mohon maaf kalau saya keliru, tapi kalau ada alhamdulillah. Belum pernah kita temukan di atas meja itu ada Alkitab dan Al-Quran. Oh iya, jelas ini. Ayo toh. Kenapa kemudian itu tidak menjadi program? Taruhlah ada ide. Kalau dulu itu kan ada yang punya, siapa yang puasa full misalnya bisa pergi umroh. Kenapa tidak bikin siapa yang hatam paling banyak pergi umroh? Tahu? Siapa yang hatam Alkitab paling banyak bisa pergi Yerusalem. Saya yakin tidak ada. Hah? Insya Allah nanti ada. Pokoknya dalam waktu dekat ini tidak ada. Suatu waktu pasti ada. Bisa. Amin. Ya jadi itu dimulai. Jadi satu lagi yang saya belum pernah lihat itu, di meja pemimpin itu ada foto keluarga. Iya. Oke, kita ketemu lagi di Embaran Bacarita edisi kali ini. Dan malam ini saya sudah kedatangan narasumber yang luar biasa menurut saya. Dan pasti juga teman-teman Embaran Bacarita sudah kenal dengan abang ini. Selamat malam Abang Saleh Siknun, atau lebih enak kita panggil Abang SS. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita orang semua, terkhusus untuk penggemar Embaran Bacarita, baik yang ada di pesisir maupun yang ada di gunung-gunung. Semoga kita semua sehat-sehat ya. Ya. Oke, Abang, apa kabar? Sehat ya, Bang? Alhamdulillah. Perjalanan ke sini bagaimana? Dari seberang sampai ke Wagong? Alhamdulillah. Jadi memang akhir-akhir ini kita juga jadwal cukup padat. Kita ini kan termasuk dalam kategori pengacara. Kita ini banyak acara juga, banyak acara yang tidak terjadwal. Betul. Jadi alhamdulillah tadi sebelum kesini mampir dulu di kegiatan penutupan futsal basket Banteng Cup dalam rangka hari ulang tahun PD Perjuangan, dan kemudian kita lanjut ke sini. Oke. Ya. Malam ini kita mau cerita tentang ini apa? Membangun daerah dari kampung, tantangan dan peluang fakta ke depan. Ini berat. Oke, Bang Saleh. Makna konkret dari narasi membangun dari pinggiran. Yap. Dalam konteks geografis dan sosial di Fak-Fak ini menurut Abang seperti apa? Ya. Jadi yang sederhana ini kan kita semua dari kampung. Iya toh? Iya, benar. Hari ini semua orang punya kampung. Nah, dan pembangunan itu dianggap berhasil apabila pemimpin itu bisa membangun mulai dari kampungnya. Pemimpin itu tidak harus kepala daerah. Semua orang itu adalah pemimpin. Nah, baik itu teman-teman yang di ASN, kemudian teman-teman yang di partai politik, maupun teman-teman yang di dunia usaha. Berbicara tentang
membangun dari kampung, memang ruang ini sudah diberikan. Pemerintah sudah memberikan ruang itu, yang mana dimulai dengan misalnya musrembang kampung, terus kemudian naik musrembang distrik, nah, terus musrembang kabupaten, provinsi dan seterusnya. Tetapi yang persoalan, mohon maaf, yang hari ini terjadi, saya termasuk orang yang mengatakan bahwa, sekali lagi mohon maaf, musrembang itu belum tepat sasaran. Banyak orang masih tidak percaya dengan musrembang. Contoh sederhana. Contoh sederhana, saya ini mohon maaf mungkin paling banyak turun di kampung. Ya, reses saya pertama mulai dari Karas. Itu kita tidak hanya sekedar datang, tapi kemudian kita tidur dengan masyarakat. Dan di situ banyak persoalan yang masyarakat sampaikan. Musrembang yang dilakukan hari ini lebih banyak mengejar progres pelaksanaan selesai sudah. Tapi keberlanjutannya nih. Keberlanjutannya yang tidak. Nah, yang kita maksudkan itu begini. Musrembang ini kan ketoran dulu bercerita. Kepala distrik atau kepala kampung, Bapeda, pemerintah daerah, jangan buat formal. Kata orang di Fafak ini kan hajat banyak. Ruang itu dipakai. Orang tahlil, ada ibadah. Disitulah kemudian tanya, kira-kira kamu di kampung ini mau bikin apa? Persoalannya apa? Saya beberapa waktu yang lalu, di akhir Desember, di akhir Desember sempat air pasang di hampir semua daerah pesisir. Benar-benar. Dan ternyata setelah saya tanya, ini bukan menurut, mohon maaf, menurut sebagian orang itu bukan kejadian luar biasa. Karena kata mereka itu sudah sering terjadi. Itu kalau contoh kecilnya di Kulkas itu pasar sosial, kalau pas akhir Desember atau itu airnya kan naik sampai pasar itu. Kenapa sampai air itu bisa naik? Kita jangan menyalahkan, ini karena sudah sering terjadi. Syukur kalau pas waktu itu tidak musim ombak, musim angin. Kita masih ingat kejadian tahun 2000 berapa yang kemudian terjadi di Patipi Pasir. Patipi Pulau. Beberapa rumah yang kemudian kena dampak. Nah, sehingga ada mereka kemudian pindah tempat tinggal. Harus dievakuasi. Nah, pemerintah harus hadir di situ untuk menjawab persoalan itu. Bagaimana supaya tidak terjadi harus dibangun taluk misalnya. Dan itu harus dimasukkan dalam program musrembang. Dan konon setelah saya cerita-cerita dengan dorang di kampung, om-om dorang. Dorang itu setiap tahun dong kasih masuk, tapi dong sudah capek. Dong capek tulis tapi tidak pernah dikasih masuk. Nah itu, jadi yang pertama pola musrembang ini yang harus dirubah. Terus kemudian ada juga rapat kerja antar kampung. Kenapa harus ada rapat kerja antar kampung? Karena musrembang itu kan masing-masing kampung hanya mengusulkan dia punya program kampung. Program pribadi kampung. Tetapi tidak pernah bicara tentang program antar kampung atau antar kawasan, antar wilayah. Itu kan tidak pernah. Tidak pernah. Contoh kasus. Ini kan sering saya cerita terkait dengan air bersih di Fak-Fak Timur. Mulai dari Fak-Fak Timur Tengah sampai Fak-Fak Timur. Ya mohon maaf, orang di Sakartemen itu menganggap bahwa air itu tidak terlalu penting bagi mereka. Ya mohon maaf untuk saudara yang di Sakartemen. Kenapa? Karena orang ini tinggal di antara kali. Tinggal di pinggir kali. Tapi bagaimana dengan orang yang Pasir Putih, Wayati? Nah sehingga pada saat musrembang, mungkin orang di Sakartemen itu tidak mengusulkan program air bersih untuk mereka. Paling mereka yang programkan hanya untuk masuk dalam rumah. Langsung ke rumah ya. Sementara dari Mandokma ke Pasir Putih dan seterusnya butuh air bersih. Jaringan air. Nah, ini yang tadi saya bilang harus ada koordinasi, dan alhamdulillah hari ini kita dari provinsi kita sudah bangun itu saluran air. Nah, memang ada juga yang mengatakan, ini kenapa cuma bangun pipa? Saya dari dulu sudah bilang, yang harus dibangun adalah bukan pipanisasi, tapi airnisasi.
Kenapa? Karena Fak-Fak ini kota pipa. Pipa terlalu banyak. Betul. Ya. Iya betul. Toh, yang harus kita berpikir bagaimana air ini bisa mengalir. Nah, kemudian hari ini alhamdulillah kita dari provinsi sudah bangun bak reservoir. Itu kita bangun di Kampung Wayati. Jadi insya Allah nanti air dari air besar itu dia masuk ke Wayati reservoir, kemudian dari situ dia akan bagi ke kampung-kampung. Insya Allah nanti akan dialiri untuk masyarakat yang ada di Wayati Timur, terus Wayati Induk, Wayati Barat sampai Pasir Putih. Nah, program ini muncul bukan dari saya, muncul karena saya duduk dengan om orang di kampung, dengar orang punya keluhan. Nah, dan alhamdulillah kita mohon doa restu, mohon doa dari masyarakat semua. Insya Allah setelah bak ini dibangun, kita berharap pemerintah kabupaten itu juga bisa membantu kita untuk buat pipa distribusi. Nah, itu. Jadi sekali lagi tuh membangun dari kampung itu harus kita duduk dengan masyarakat, duduk dengar, jangan baku malawan dengan orang. Dengar apa yang dengar orang bicara. Kadang kata orang ini turun bicara, kata baku malawan dengan orang. Padahal orang ini ya ada rasa. Pemimpin itu harus talinya tebal. Banyak dengar. Nah, jadi kalau kita satu orang kampung Putarabaya itu, kalau dosi bicara terus kata orang potong dong bicara, terus orang mau cerita lagi. Jadi kita tidak pernah tahu intinya. Ya, tidak mau. Jadi biarkan saja ada orang bicara, kemudian kita mencatat, lihat mana yang harus kita lakukan, mana yang kita prioritaskan, itu yang harus kita buat. Nah. Jadi begini Abang, Abang sudah hampir 20 tahun ya? Ya, alhamdulillah. Ini periode keempat. Periode keempat jadi anggota DPR provinsi. Kesenjangan yang paling mencolok yang Abang temukan antara pembangunan di kota dan di kampung itu apa? Itu tadi saya sampaikan misalnya dari musrembang tadi. Ya. Kalau kemudian ada niat baik kita bersama untuk membangun dari kampung, berikanlah presentasi pembangunan yang besar itu di kampung. Jadi berarti selama ini kampung itu masih kecil, Bang, dia punya presentasi. Ya, seperti itu. Nah, sehingga kita berharap di pemerintahan Fak-Fak hari ini, ya, pola ini bisa dirubah, ya. Dana otsus cukup besar, tetapi yang menerima, yang seharusnya itu masyarakat di kampung, itu belum semuanya dapat. Kenapa? Karena ini belum ditata baik. Hari ini, ya mohon maaf, apakah kita punya data rumah orang Papua yang tidak layak? Berapa banyak? Berapa banyak orang asli Papua dalam angka KK, khusus di Fak-Fak? Ini yang harus didata. Ya, kita berharap ada sensus khusus orang asli Papua. Dari situlah kemudian dana ini akan terdistribusi tepat sasaran. Ya mohon maaf, hari ini pemerintah punya program beasiswa atau bantuan mahasiswa. Pertanyaannya, berapa anak asli Papua, anak-anak Fak-Fak yang dapat? Yes, dan bukan konon, tapi ada beberapa yang berkuar-kuar bahwa mereka belum dapat hak mereka sebagai mahasiswa. Ini yang salah siapa? Yang salah adalah kita yang membuat sistem itu. Saya kadang guyon-guyon begini. Kata orang ini kalau pada saat mau pilkada atau mau pileg, daftar calon sementara atau daftar pemilih sementara itu kita muncul. Iya toh? Pasang di kios-kios. Orang datang ribut, saya pun nama tidak ada. Kenapa pemerintah tidak punya keberanian bikin daftar siapa-siapa yang dapat bantuan? Disitulah kemudian orang datang protes, saya pun belum dapat, nama belum masuk. Pola ini harus dirubah. Dan data itu harus dimulai dari kampung. Pemerintah kampung punya data. Berapa anak kampung yang sekolah di kampung itu? Berapa anak kampung itu yang kuliah? Dari situlah kemudian Dinas Pendidikan punya data. Nah, bantuan ini juga jangan orang-orang itu saja yang dapat. Ada orang-orang lain. Ya. Orang Fak-Fak kan banyak ya. Iya betul, orang Fak-Fak. Kata orang ini, kita ini punya ilmu baku tambah itu pintar. Ya. Satu kekurangan kita ilmu baku banyak.
Beta ilmu bagi. Oke abang, kita kalau bicara Maaf, ini kan ketemu cerita tuh. Tapi itu realita, benar ya? Nah, itu realita. Sampai kalau ilmu aku bagi, Soal beta minum deh. iya abang minum. Ini kebetulan saya orang PDIP pas minumannya merah juga. Ya, apapun makanannya minumannya tetap merah. Harus merah. Oke, lanjut. Jadi kalau ilmu buku bagi itu dia sudah berjalan baik, orang terakan baterai lagi. Ya tahu abang toh? Betul. Kita bicara tentang itu kebutuhan dasar, berarti itu air, listrik, dan kalau sekarang harus ada sinyal di kampung. Ya. Kan kita sudah hidup di zaman digitalisasi, Ya, otomatis betul. kita butuh itu semua. Kalau wilayah pinggiran harus jadi fondasi utama untuk industri, bagaimana abang lihat? Hal-hal pokok dasar tadi itu sudah terpenuhi nggak belum di Fakfak? Mulai dari listrik, air, dan jaringan. Kalau Fakfak ya alhamdulillah sudah lumayan. Ya. Daerah yang belum teraliri listrik tidak terlalu banyak. Ya. Ini rata-rata yang belum ada listrik sama sekali itu misalnya Sahre. Kalau yang 60 kampung di Karas itu otomatis. Ya. Kalau Malakuli sudah ada listrik. Walaupun mungkin belum 24 jam, artinya bertahap. Yang pasti ada. Yang pasti ada, dan ya kita harus berterima kasih kepada pemerintahan sebelumnya. Pada zamannya Pak Untung. Ya. Dan kemudian lampu bisa menyala. Ya, saya selaku politisi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Untung yang sudah punya program itu. Nah, kita berharap program ini berlanjut di pemerintahan santun yang ada hari ini. Ya mungkin ada lampu-lampu lain juga yang bisa menyala, dan saya pikir saya yakin Pak Samaon punya kemampuan itu dengan Pak Donatus. Tagline-nya kan membara, membangun bersama rakyat. Ya, jadi ya kalau itu tidak, karena ini menyinggung pemerintah daerah, otomatis kalau bicara itu harus ada tagline-nya. Ya, jadi itulah kemudian kenapa saya bilang topik hari ini cukup berat. Ya, karena membara ini kan membangun bersama masyarakat, membangun rakyat, dan rakyat itu banyak di kampung-kampung. Nah, jadi kembali ke tadi tentang listrik. Misalnya di 36 kampung ini kan belum. Terus kemudian di Sahre, Weri. Weri itu mereka sudah punya, rata-rata memang kampung itu mereka pengadaan genset sendiri. Tapi kan biaya operasionalnya juga besar. Itu berarti biaya operasionalnya berasal dari mana? Ada yang dari kampung. Dana kampung. Kalau yang saya tidur di beberapa kampung itu mereka biasanya kepala kampung mereka sudah pengadaan genset dibagi per RT. Tapi kekuatan ini sampai kapan? Iya. Ada juga, jadi itu misalnya kalau dari sana kita hitung sampai di Sangram. Sangram itu belum ada lampu. Belum ada. Begitu juga sampai di Tunas Jain. Dengan Kira Bisa. Itu juga belum ada lampu. Nah, nanti sampai ke sini di Waserat. Waserat itu lampu sudah menyala. Itu kita sampai ke Wartutin itu sudah. Nah, kita telusuri lagi di Teluk. Nah, Teluk ini hampir semua belum. Iya, hampir semua. Sekarang baru ada pengerjaan apa namanya? Jaringan. Jaringan. Kebetulan tadi pagi saya ada lewat. Tapi kan yang di pulau-pulau belum. Ya, belum. Nah, satu yang saya mau bilang begini. Orang Fakfak ini hebat-hebat toh. Tapi kita tidak pernah memanfaatkan kehebatan kita. Hari ini kita punya menteri. Iya. Kenapa kita tidak manfaatkan itu? Terus Menteri SDM lagi. Menteri SDM. Saya yakin Pak Bahlil itu punya hati untuk negeri ini. Tetapi yang dia urus ini kan banyak. Banyak. Nah, makanya saya optimis dengan Pak Bupati hari ini. Mari kepala kampung ini manfaatkan. Kita punya potensi wilayah. Saya kemarin di reses di Ugar. Itu saya ketemu dengan masyarakat di Ugar, mereka sampaikan bahwa mereka sudah hibahkan, mereka punya tanah itu untuk dibangun Solar cell.
Dan itu atas perintah dari Pak Menteri. Pak Menteri ya. Untuk dibangun. Itu untuk daerah-daerah pulau. Nah, ini harus kita tangkap itu. Nah, sehingga dalam kesempatan ini saya berharap ini kan sekarang lagi musrembang kampung. Mari kepala-kepala kampung itu diusulkan. Ya. Kampung-kampung kalau yang hari ini yang sudah ada itu kan panel surya itu kan di Urat. Nah, Urat sudah ada, terus kemudian di Goras itu juga sudah ada. Panel surya. Nah, ini yang saya kemarin di Ugar itu insya Allah, mudah-mudahan ini juga segera dibangun. Nah, sehingga daerah-daerah yang 3T, yang terjauh, terluar, tertinggal. tertinggal. Nah, orang bisa pakai itu fasilitas itu tadi. Nah, itu jadi kembali kalau tadi ditanyakan apakah kita yang di fak-fak ini kaitannya dengan fasilitasnya, alhamdulillah sudah cukup lah. Ya memang bukan berarti terus berhenti di situ. Tidak. Ditingkatkan. Harus ditingkatkan lagi. Apalagi itu infrastruktur dasar. Ya, wajib terpenuhi. Betul. Air dan listrik. Jadi mungkin buat saudara-saudara di kampung tunggu saja. Yang pasti pemerintah tidak tutup mata. Ya, betul. Oke, kalau kita bicara tentang aksesibilitas, Fak-Fak ini punya topografi yang unik tapi sulit. Terus mungkin abang punya strategi sendiri sebagai anggota dewan, pasti punya link ya untuk percepatan konektivitas antar distrik. Sebenarnya kalau saya Fak-Fak ini tidak terlalu sulit dibandingkan wilayah lain. Iya ya. Hari ini wilayah terjauh itu Karas. Dengan menggunakan kalau longboat 40 engine 2 itu sekitar 2 jam. Kalau cuaca bagus. Nah, terus kemudian yang terjauh selain Karas, Arguni. Arguni. Nah, kalau Purwagi. Itu yang harus diakses pakai jalur laut. Ya. Tapi kan dibandingkan wilayah lain kita termasuk agak mending. Bukan saya ini, tapi kalau kita lihat wilayah Bintuni. Bintuni itu kalau ke Moskona itu harus pakai helikopter. Luar biasa. Kata orang susah, tapi orang jauh lebih susah. Jadi mari sudah kita nikmati potensi yang ada, kita syukuri, tidak terlalu sulit. Misalnya untuk konektivitas untuk ke Karas. Ini kan pemerintahan yang lama itu kan mereka sudah bikin jalur, sudah buka jalan. Tinggal kita tingkatkan. Tapi ini dananya tidak kecil. Itu persoalan. Nah, ini butuh siapa yang punya link di Jakarta. Ya toh? Nah, paling tidak ya jalan masuk saja dulu. Nah, ini kita butuh orang yang punya keahlian di situ. Nah, dan mudah-mudahan ya Pak Samaun, Pak Bupati dan Pak Donatus bisa di periode ini bisa, paling tidak buka jalan orang ke sana. Terus kemudian yang berikut untuk di Patipi, insya Allah ya, kemarin pada saat sidang APBD, Pak Bupati menyampaikan bahwa akses Siboru Purwagi itu sudah kemungkinan sudah bisa terbuka. Nah, di situ juga berarti kan Rombati ini kan sudah bisa. Nah, terus yang berikut yang pulau cuman Ugar dan Arguni. Nah, kalau ke Ugar dan Arguni otomatis harus lihat Kokas. Ya. Jadi jalan ke Kokas ini parah. Tapi kan akses dari Kinam ke Andamata itu kan sudah ada. Iya. Nah, tinggal ditingkatkan. Atau misalnya berarti kita bicara alternatif ini untuk pergi ke Arguni. Jadi kita tidak terlalu basah. Lebih dekat ya kan. Hanya memang jalan lewat daratnya agak jauh. Tapi paling tidak ya aksesnya sudah dekat ya. Kalau dari Andamata ke Arguni lebih dekat kalau ya. Sekarang kalau yang paling dekat itu adalah dari Patipi Pulau ke Sum. Itu kan tinggal menyeberang sekitar 200 meter kan. Nah, itu kalau saya punya mimpi itu ada jalan jembatan. 200 meter bisa lah di jalan. Bisa. Saya nginap waktu reses, saya nginap di situ. Dan saya lihat bisa dibuat. Ya, tidak usah jembatan mobil lewat.
Nah, yang penting orang Jembatan bisa. orang jalan saja sudah. Karena emang itu agak daratannya kalau air meti itu bisa. Nah, jadi paling tidak kurang sampai di ujung Tanjung itu terus orang jalan kaki ke Petipi Pulau. Iya. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang SDM dan pendidikan. Oh boleh. Kita sambil minum. Iya. Sambil minum. Itu minum ya. Nah, ini pas PD ini kan ada merah terus ada hitam. Ini tidak dirancang, tidak direncanakan itu. Tidak, kita ini kan jalan alam Iya. gitu. Betul. Orang Papua kalau terus minum kopi kan terafdol. Ya betul. Orang PDIP juga kalau jalan tidak pakai merah juga tidak afdol. Oke. Abang, bangun daerah pinggiran itu bukan hanya soal semen dan aspal toh. Betul? Kalau menurut abang sendiri, kesiapan SDM di kampung-kampung dalam menyambut arus pembangunan ini bagaimana? Kampung-kampung di Fakfak. Hari ini kan orang melihat sumber daya manusia itu dari fisik dulu ya. Tidak salah juga. Benar. Orang bilang anak sekolah itu dia bisa bagus kalau ada guru. Pertanyaannya hari ini Dinas Pendidikan atau OPD terkait bicara pendidikan ini tidak harus Dinas Pendidikan. Ya. PU juga punya andil di situ, Andil di situ, ya. untuk bikin jalan. Perhubungan juga punya andil di situ, bikin akses jalan. Ya toh. Tokoh agama juga punya andil di situ. Nah, jadi taruhlah kita mulai dari pembangunan fisik. Saya di DPR Papua Barat saya pernah ngirim surat ke kepala dinas. Bahasa saya begini, tolong kasih saya data jumlah sekolah yang sehat walafiat, sekolah yang sakit-sakit, dan sekolah yang sudah mau mati. Oke, definisinya Ya. ini. Artinya yang sehat walafiat ini yang jalan baik. Sekolah yang sakit-sakit ini kan ya bangunannya ada tapi itu fasilitas kurang. Kalau sekolah yang mau ini kan sekolah yang sudah terbengkalai. Sudah ruangannya tidak bagus, tidak memenuhi standar, guru tidak ada. Penyakit lama. Itu penyakit lama. Apakah penyakit ini bisa disembuhkan? Bisa. Ya. Yang penting ada niat. Kita juga tidak bisa salahkan kenapa guru-guru itu tidak mau mengajar di kampung. Pertama, karena kita tidak pernah memberikan atensi khusus untuk guru-guru. Siapa juga mau pergi kampung kalau kemudian tinggal di orang berumah. Iya kan? Ya, tapi Bang, kalau bicara begitu di beberapa kampung ada rumah guru, tapi guru terlalu datang. Nah, ini masalah juga. Dikasih sanksi toh. Ya, itu Harus betul. ada keberanian. Jangan karena A, B, tidak boleh. Kalau yang begitu, jauh. Ya, jadi tidak perlu ada toleransi untuk hal seperti itu. Toleransi dalam tanda kutip. Contoh, ada seorang guru, dia tidak mengabdi di situ karena ada orang tuanya sudah tua. Ini harus dikasih pengecualian. Iya benar, dia harus urus orang Dia harus orang tuanya. Ayo toh. Ya. Apakah kemudian dia tidak mengajar di situ sekolah itu bubar? Tidak. Diganti. Kan bisa diganti orang lain. Tapi kemudian ini jangan dilakukan. Ya. Ini menjadi pembenaran. Itu juga tidak boleh. Ya, jangan dijadikan alasan. Jadi saya lihat ini kan begini. Ada berapa saya sering di kampung. Saya tanya, kenapa guru ini tidak datang? Jawabannya, udah di kota karena dia anak sekolah di kota. Kenapa kemudian kita tidak bikin dia anak sekolah di situ? Ya. Kan lucu dia mengajar di situ, tapi anaknya sekolah di tempat lain. Tapi saya bilang di kota akses pendidikannya lebih bagus. Berarti gurunya tidak percaya diri dong. Ada yang saya mau dengar. Iya. Mohon maaf, saya ini pernah jadi guru. Iya. Nah, saya bahkan bilang begini. Saya pernah mengajar di kelas yang sama, di waktu yang sama, jumlah murid yang sama, pertanyaannya yang sama, tapi jawabannya berbeda. Ya. Iya toh? Ya. Artinya bahwa bagaimana supaya kita membuat guru ini betah. Tidak boleh lagi ada alasan. Kalau itu alasan, maka ini menjadi persoalan. Oh, saya tidak mau saya tidak mau ke sana karena saya punya anak sekolah di sini. Kecuali kalau misalnya taruhlah dia anaknya masih kecil
Atau anaknya sudah SMP dan kemudian di daerah itu tidak ada SMP. Itu lain cerita. Bukan berarti kemudian dibenarkan dia tidak mengajar di situ. Nah, ini juga orang mau bolak-balik tapi kalau akses jalan juga. Nah, ini juga memang tadi saya bilang harus banyak banyak elemen yang terlibat di situ. Nah, fasilitas rumah guru. Kenapa kemudian kita tidak berpikir untuk kita manjakan guru? Manjakan guru dalam arti begini. Saya masih ingat zaman dulu itu, misalnya sekolah-sekolah YPPK, pada saat pemberian gaji, itu kan petugas PSW-nya yang jalan, Pak. Iya, jalan lagi ya. Kenapa ruang itu tidak dikasih ke lembaga-lembaga ini? Ada sekolah YPPK di kampung-kampung, libatkan mereka. Pada saat penentuan guru, tanya ke sekolah, ke lembaga ini, kira-kira ada kamu punya orang ke tidak? Persoalan yang saya dapatkan di salah satu kampung, contoh misalnya, kita kasih tugas guru di situ, tetapi dia bukan dari nominasi atau dari agama tertentu. Sesuai dengan latar belakang sekolah. Latar belakang. Ini juga harus menjadi pertimbangan. Jadi kalau misalnya di daerah itu mayoritas masyarakatnya beragama Muslim misalnya, maka guru Muslim yang diperbanyak ya. Bukan berarti yang agama lain tidak boleh, tidak. Mereka juga dikasih kesempatan. Kan ada sekolah-sekolah di kampung lain misalnya, ada di situ mayoritas agama Protestan misalnya. Kenapa kemudian pemerintah daerah tidak menggandeng PSW YPPK, dan kemudian tanyakan, kira-kira kamu mau rekomendasi guru-guru siapa? Ya, dong lebih tahu jumlah. Dorang lebih tahu. Jadi ini yang harus saya sampaikan, melibatkan lembaga-lembaga itu. Guru itu bukan hanya mendidik anak untuk mengenal huruf A, tetapi guru Islam juga harus bisa memperkenalkan kepada anak-anak Islam huruf alif. Iya toh? Yeah. Jadi ini memang butuh banyak orang yang terlibat. Ya, tapi sekali lagi fasilitas itu penting. Ya, rumah disiapkan, terus kemudian perlengkapan rumah juga disiapkan. Terus kemudian yang paling utama adalah insentif. Ya, kita bicara sampai di mana juga dong harus sejahtera. Dong harus sejahtera. Kalau kemudian pendapatan yang diterima di kampung dengan di kota sama, ya orang pilih di kota. Benar. Tapi kalau dibilang pendapatan di kampung lebih banyak, saya yakin anak muda banyak ke sana. Ya, betul. Iya toh? Nah, anak muda ini kan harus dikasih kreativitas. Jadi ingat bahwa guru itu bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Mendidik ya. Jadi guru-guru yang saya bahkan punya mimpi begini. Kenapa guru-guru pintar itu tidak dikasih di kampung-kampung? Iya toh? Benar. Jadi kalau taruhlah begini, ada komunitas guru. Ya, kalau saya tidak tahu kalau konsep guru guru merdeka apa itu? Pelajaran merdeka apa loh? Merdeka mengajar. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Saya bahkan punya mimpi begini. Kenapa kita guru-guru ini kita tidak mobile dia? Jadi murid-muridnya juga butuh penyegaran. Ya. Dorang kalau itu pak guru itu, kata juga bosan nih. Iya tuh, dari dorang pukaka sampai dorang guru itu. Dapat itu saja. Betul. Nah, guru itu juga tidak nyaman di situ. Dia juga butuh penyegaran. Jadi mungkin ada range waktu berapa lama tukar. Ya, jadi guru potensi jangan terlalu banyak di kota. Dikasih pindah ke kampung. Taruhlah guru-guru yang kreatif, guru-guru muda nih ya. Kita punya adik-adik yang muda. Mereka ini punya kreativitas. Titip orang di kampung. Tapi sekali lagi dengan insentif yang beda. Tuh. Dorang sampai di kampung, dorang kumpul remaja masjid, kumpul pemuda gereja. Ada keterampilan apa, ada peluang apa, dorang kasih. Setelah itu dianggap sudah berhasil, pindah lagi di kampung lain. Jadi guru itu apa? Punya kreativitas untuk mengajar. Nah,
bisa dicoba ini. harusnya bisa. Harus bisa dicoba. Oke, kalau kita bicara tentang itu terkait dengan itu pendidikan segala macam. Nah, kalau kita Papua ini, Papua Barat, Papua Selatan, pokoknya semua Ya. 6 provinsi Papua ini kita punya Danau Otsus ada. Ya, Ya benar Bang, betul. Tantangan terbesar dalam mengawal anggaran Otsus agar benar-benar mendarat di tangan masyarakat pinggiran, kalau khususnya di Fak-Fak masyarakat Fak-Faknya seperti apa menurut Abang? Kembali ke pemimpin. Kalau yang Abang lihat sekarang bagaimana? Ya mudah-mudahan ada perubahan. Ya. Yang berjalan. Pertama harus ada pendampingan. Saya melihat, ya mohon maaf kalau saya keliru, misalnya pada saat penyusunan APBK, anggaran pendapatan belanja kampung. Ya. Ini kan harus sinergi antara program kepala kampung dengan visi misi kepala daerah. Iya kan? Nah, begitu juga visi kepala daerah dengan presiden. Pemerintah pusat punya program sekian ribu rumah. Di kampung ada mau bangun rumah. Yang saya minta itu selesaikan persoalan hak wilayah. Oke. Iya, betul. Nah, kata orang bukan di Fak-Fak, mungkin hampir satu. Ya saya di DPR ini kan kadang yang saya lihat itu terakhir itu yang menjadi persoalan bangunan sudah dibangun, pelepasan dan sertifikat itu belum ada. Sehingga jangan kaget kalau kemudian temuan BPK itu banyak persoalan di situ. Nah, sehingga saya sering mencoba, saya sampaikan kalau ada kegiatan konstruksi, selesaikan dulu hak wilayahnya. Kenapa? Jadi saya tidak pro orang yang palang. Iya ya. Kenapa? Itu hak mereka ada di situ. Itu harus diselesaikan dulu. Ya, contoh misalnya kita ada bangun apa begitu, itu untuk fasilitas umum. Iya betul fasilitas, tapi orang punya hak di situ. Ya mungkin tanah itu bisa pakai tapi orang punya anak. Ya, untuk orang punya keluarga. Nah sekarang apa kata orang punya tanah, kita juga mau kasih ikhlas. Atas dasar kepentingan ya, umum. Ini rasional. Ya, benar. Jangan nanya karena atas dasar kepentingan umum, sudah kasih sudah. Iya, artinya kalau itu kemudian diwakafkan, harus ada akad. Saya ada kejadian. Ini ada cerita di salah satu kabupaten. Waktu kita DPR yang periode lama, kan gitu dapilnya Fak-Fak yang mana Bintu di Mondama. Tinggal kamu hitung-hitung dari kabupaten ini yang mana. Jadi saya ke satu kompleks itu, dia bilang, abang, kata orang di sini air setengah mati. Sudah saya bilang kalau begitu, kamu orang ambil air dari mana? Dia bilang, air itu ada di bawah situ, mata air. Terus, kata orang hanya mau beli pipa, terus tarik dia naik ke atas, kita bak penampung. Karena waktu itu mau pemilu, sudah kita bikin bak. Yang aneh itu, ada masyarakat yang bilang begini, abang tidak usah bikin bak. Saya juga kaget, baru hari ini ada orang bilang yang bikin bak. Ini kenapa? Tahu? Terus dia bilang begini, abang beli profil saja. Profil. Terus dia bilang, kenapa kau tidak mau bikin bak? Dia bilang, kita bikin bak di orang ini putana, besok bermasalah diambil bak ini. Betul. Dasarnya itu. Dan itu masuk akal. Ya. Dia bilang, abang kalau kata orang bikin profil, kalau dia terima kata tinggal kasih pindah. Masuk akal. Betul. Apalagi kalau satu rumah satu profil. Ya. Lebih jelas lagi. Artinya kan profil yang 5.000. Ya. Iya tuh. Ya sudah kalau kau marah di situ, tinggal kasih pindah. Tinggal kasih pindah profil. Kasih pindah profil lagi. Kalau bahkan mungkin kasih pindah. Bahkan bisa kasih pindah. Dan itu ya mohon maaf, coba kalau lihat, mohon maaf sekali. Bak-baki di kampung yang rumah pokok sebelah dengan bak. Dan orang kemudian. Ya, betul ada rasa hak lebih gitu untuk memiliki. Padahal bak itu bukan untuk orang di situ. Untuk umum. Untuk umum. Jadi ada juga salah satu kampung. Saya ketemu orang yang punya hak wilayah sendiri bilang, abang saya ikhlaskan saya punya tanah bikin bak. Kemudian saya bilang orang di kompleks itu, sudah kamu orang buku kumpul uang,
kasih Pacini uang untuk bayar dia punya tanah. Dia bilang, oh tidak, saya wakafkan. Biar kau wakaf tapi harus ada akad. Ya. Dan kemudian itu harus bawa ke pertanahan. Ada jual beli sertifikat atas nama kampung. Karena kan yang terjadi biasanya, itu yang dulu jual tuh sama bapak bukan saya. Itu soal. Ya kan, kedepannya kita tidak pernah tahu. Jadi bahkan bukan itu. Hari ini kan saya lagi mencoba bicara dengan beberapa teman. Ini terkait dengan sertifikasi kuburan umum. Iya toh? Iya, kuburan umum. Hari ini kan kita punya kuburan umum. Pertanyaannya, apakah kuburan itu sudah bersertifikat atau belum? Ya itu juga harus dilihat. Ya, saya punya kasus, punya cerita. Ada di salah satu daerah. Tadinya itu daerah pemakaman, kuburan. Begitu kemudian dijual ke salah satu investor, pengusaha, karena dia sudah punya hak dia suruh orang kasih keluar kuburan-kuburan itu. Siapa yang mau disalahkan? Dia sudah punya sertifikat. Artinya jangan sampai terjadi di keturang sini. Jadi ya sudah, mari masyarakat, sudah keturang. Kalau kemudian ada yang bilang, oh ini sudah kita punya keluarga, saya punya moyang-moyang ini kita sudah wakafkan untuk masyarakat, ini untuk mereka punya amal jariah, mari kasih pelepasan, bikin sertifikat sehingga di kemudian hari tidak jadi persoalan. Tidak jadi persoalan, ya benar. Ya, itu contoh. Tadi itu cerita apa? Kita bicara tentang birokrasi dan anggaran. Oh iya. Ya, jadi apakah kemudian pemimpin kita punya hati? Pasti. Pasti. Ya. Jadi kalau mau pilih pemimpin, saya bilang begini, cari pemimpin itu yang rajin ke masjid, rajin ke gereja. Tapi yang terjadi di Indonesia yang rajin ke masjid cuma masuk penjara karena korupsi, Bang. Tidak juga. Nah, jangan cari pemimpin yang datang tanggal 25 Desember dengan tanggal 1 Syawal. Ayo toh. Kalau kita yang mohon maaf, kalau saya ini kita sambil cerita. Orang bilang kalau mulai pemimpin itu yang paling rajin sampai yang subuh dan sampai yang maghrib. Ayo toh. Tapi tidak apa-apa, itu nanti mau pemilu baru. Artinya tadi kembali kita tadi, kalau pemimpin ini dia punya hati, ya, takut dengan Tuhan, dia tidak akan melakukan hal-hal yang. Tapi kalau kemudian dia datang sering ke masjid, sering ke gereja, dengar firman-firman Tuhan, saya yakin pasti paling tidak dia pasti takut. Itu jadi intuisi. Iya. Satu lagi yang saya lihat begini, saya belum pernah masuk ke kantor. Mohon maaf kalau saya keliru, tapi kalau ada alhamdulillah. Belum pernah kita temukan di atas meja itu ada Alkitab dan Al-Quran. Oh iya, jelas ini. Ayo toh. Kenapa kemudian itu tidak menjadi program? Taruhlah ada ide. Kalau dulu itu kan ada yang punya, siapa yang puasa full misalnya bisa pergi umroh. Kenapa tidak bikin siapa yang hatam paling banyak pergi umroh? Tahu? Siapa yang hatam Alkitab paling banyak bisa pergi Yerusalem. Saya yakin tidak ada. Insya Allah nanti ada. Pokoknya dalam waktu dekat ini tidak ada. Suatu waktu pasti ada. Bisa. Amin. Ya jadi itu dimulai. Jadi satu lagi yang saya belum pernah lihat itu, di meja pemimpin itu ada foto keluarga. Iya. Oke. Kenapa? Begitu ada foto keluarga di situ, begitu dia mau melakukan kesalahan, dia akan berpikir ada saya punya mertua, anak istri, ada saya punya anak. Hal-hal ini harus dimulai. Ada hal-hal kecil. Hal-hal yang kecil. Itu. Tapi begini, Bang. Kalau misalkan birokrasi itu mengharuskan kita menyimpang, bagaimana? Tidak boleh. Karena ada deal misalkan. Itu tidak dibolehkan. Tidak diboleh, tapi terketahuan. Kecelakaan. Itu intermezzo aja. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang komoditas
komunitas unggulan, potensi komoditas. Fak-fak daerah pinggiran. Kalau kita bicara komoditas berarti kita akan bicara tentang pala nomor 1 di fak-fak. Oke. Ya toh, itu komunitas asli. Tapi saya mau tantang begini. Saya belum masuk ke pertanyaan, Pak. Jadi kalau fak-fak komoditas andalan tuh pala. Abang lihat sendiri deh peluang itu tentang hilirisasi produk lokal ini untuk tingkatkan ekonomi masyarakat pesisir bagaimana? Untuk masyarakat pesisir. Ya, pesisir dan gunung kan itu komoditas asli. Pertanyaan saya begini. Orang bilang Fakfak ini kota pala. Kalau kemudian ada anak Fakfak satu yang kaya karena pala. Anak Fakfak dengar. Pertanyaannya? Itu tantangan buat kamu orang kursun pala banyak. Ya. Pertanyaannya, apakah hari ini ada orang yang, mohon maaf sekali, saya mohon maaf dari ujung kaki sampai ujung rambut, apakah ada anak-anak yang pergi sekolah iya ya berhasil dari uang pala, bukan dari jadi pala, tapi murni karena pala itu diolah dari proses petik sampai jual, itu uangnya itu yang dipakai. Hari ini kita tidak pernah berpikir bagaimana mengumpulkan anak-anak muda ini membentuk sebuah komunitas pala dan orang olah sendiri. Demi money. Ya, ini kan kita lebih mohon maaf ya, kita juga terima kasih bahwa hari ini pala bisa keluar. Itu bukan karena kita, bukan karena anak negeri sendiri. Kalau orang bilang siapa bersalah, saya juga bersalah. Iya tuh, kita orang juga bersalah. Kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada anak, kita punya anak muda. Taruhlah hari ini pemerintah atau anak-anak muda ini membentuk satu komunitas dan kemudian Pemda menitipkan anggaran ke mereka dengan perjanjian dana ini harus dikembalikan, bukan dana habis pakai. Iya toh? Nah, sehingga begitu dana ini berkembang, ada lagi kelompok-kelompok baru. Ide ini kita pernah lakukan zamannya Pak Wahidin 2011 waktu itu, tapi kemudian tidak berjalan maksimal ya. Jadi waktu itu ide kita adalah kita kumpul petani-petani pala, dalam hal ini yang punya kebun ya, yang punya kebun besar, dan dibuat titik-titik pala itu lewat mereka. Jadi ada setiap kampung itu ada kios pala. Nah hari ini kan yang terjadi, kita punya bapak-bapak, kita punya orang tua punya pala, karena anak mau sekolah mereka pergi jadi. Kenapa kemudian kita tidak menjadikan anak-anak ini sebagai petani pala, pedagang pala? Pedagang pala ya. Iya toh. Jadi kalau ada yang mau pinjam uang, sudah lewat orang. Nah ini caranya bagaimana biar bisa jadi pedagang? Kan butuh modal bang. Iya, makanya tadi saya bilang harus ada keberanian pemerintah nih dana modalin mereka. Tapi tidak hanya sekedar kasih, tapi harus dibina. Dikembalikan. Nah, dinas teknis, misalnya yang urus pala pertanian, perkebunan, terus bank, perdagangan. Orang ini harus proyek sama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi ada peran stakeholder. Ya, jadi ini kan harus dikeroyok rame-rame. Taruhlah misalnya untuk mengirim. Saya pernah tahun 2000, saya selesai kuliah 99-98, saya pernah bawa udang, jual udang di Surabaya. Dari sini. Itu saya ambil di Migori, di daerah Bintuni. Itu saya ke kantor perindustrian Jawa Timur. Di situ kemudian kita tanya, pala ini dikirim ke mana? Dan saya pikir hari ini kalau kita mau lakukan itu pasti bisa. Kalau orang bilang ada ada tanda kutip, ada jaringan, itu biasa. Iya toh? Ya, siapapun pasti tidak mau piring nasinya diganggu. Tapi jangan dalam jumlah besar, jangan makan puji juga. Betul. Sedikit-sedikit saja dulu ya. Ya, jadi kita main pelan-pelan. Main pelan.
yang langsung di limit Oh, pelan-pelan. Karena barang mungkin habis juga. Cara ya, jadi saya lupa tadi ada sebuah buku yang ditulis oleh saya punya teman. Itu bukunya apa namanya ya? Bukunya bagus itu. Anak Fakwa sendiri Yang tulis. yang tulis.